Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Riansyah, mahasiswa PPL dari Universitas Batanghari, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mengajarkan kalian tentang teks editorial, yaitu melanjutkan pembahasan dari materi kita di minggu sebelumnya. Nah, langsung saja ke pembahasan. Teks editorial yang biasa kita kenal tajuk rencana ini bersifat unik. Nah, kenapa bersifat unik? Nah, karena teks editorial adalah teks yang berisi tentang pendapat, isi pribadi terhadap sebuah isu aktual atau isu yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Contohnya seperti isu politik, isu budaya, dan isu pendidikan. Contohnya, misalnya seperti isu politik itu sendiri yang saat ini sedang terjadi, seperti unjuk rasa tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu contohnya. Selanjutnya, ciri-ciri khas dari teks editorial. Yang pertama, itu tema berasal dari fakta yang aktual, fakta yang benar-benar terjadi. Yang kedua, mengandung opini-opini dari reaksi, kritik, harapan, dan penilaian. Maksudnya, di situ setelah membaca surat kabar tersebut, biasanya kan akan menimbulkan reaksi, kritik, harapan, dan penilaian dari sumber bacaan tersebut. Dan yang ketiga itu bersifat argumentatif atau bersifat pendapat. Yang keempat itu berisi simpulan, solusi, dan redaksi. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari teks editorial itu yang pertama sudah jelas untuk mendapatkan informasi. Dan yang kedua, opini yang mendasari teks editorial, melihat pandangan orang lain seperti apa. Itu maksudnya setelah membaca teks editorial, nah si pembaca ini akan menimbulkan reaksi terhadap opini tersebut. Yang selanjutnya di tujuan yang nomor 3 yaitu biasanya kita akan langsung berpikir kritis atau merangsang pikiran. Dan yang keempat itu mengandung solusi, ada keinginan untuk mengikuti solusi tersebut atau solusi tentang pemecahan masalah. Nah, selanjutnya itu hal penting untuk membuat teks editorial. Yang pertama yaitu memastikan fakta-fakta untuk menjadi data yang pasti. Yang kedua, yakin dengan topik yang akan diangkat atau dibahas. Dan yang ketiga, topik yang diangkat harus memiliki pondasi yang kuat. Maksudnya, di sini topik tersebut harus memiliki sumber yang jelas. Dan yang keempat, manfaat dari teks tersebut. Jadi, kalau kita membuat teks editorial itu, masih yang di poin pertama. Jadi, kalau kita membuat teks editorial itu, sudah pasti bermanfaat untuk si pembaca. Nah, makanya kita harus menyajikan fakta-fakta yang aktual. Nah, selanjutnya itu hal penting yang kedua. Yang pertama itu mengandung pro dan kontra. Maksudnya di situ terdapat permasalahan dan penyelesaian. Yang kedua, harus aktual. Isu yang baru terjadi yang sedang hangat diperbincangkan. Yang ketiga, target pembaca yang penting. Nah, itu maksudnya sesuai dengan target umur atau tingkatan umur pembaca agar bisa dipahami. Jadi beritanya itu harus sesuai dengan kepada siapa sih berita ini akan kita tujukan. Dan yang keempat itu topiknya harus jelas. Selanjutnya itu ada struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu sini maksudnya pembukaan, misalnya seperti pengenalan awal dari berita tersebut. Yang kedua, argumen. Nah, dari argumen tersebut akan menimbulkan opini. Kan kita berpendapat nih, setelah berpendapat, nah otomatis kita akan, oh jadi seperti ini ya gitu. Jadi akan menimbulkan opini. Selanjutnya itu ada kesimpulan.
Kesimpulan atau penyelesaian yang berisi saran, solusi, dan rekomendasi. Selanjutnya, pengenalan isu fakta. Pengenalan isu fakta itu terdapat data. Data di sini biasanya itu seperti data dari waktu, tanggalnya, tanggal, tahun, dan pokoknya membahas tentang waktu lah. Dan kalau undang-undang di sini biasanya tentang isu-isu politik itu kan mengandung, terdapat dalamnya itu undang-undang. Dan yang kedua tuh pro dan fakta. Selanjutnya adanya argumen. Adanya argumen itu terdapat pendapat reaksi dan argumennya itu banyak. Selanjutnya simpulan. Simpulan terdapat saran, rekomendasi, dan harapan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian penyuntingan. Penyuntingan di sini ada 4: aspek isi, struktur, kaidah, dan ejaan. Yang A itu apakah aspek isi yang A yaitu apakah sudah sesuai dengan topik utamanya, sesuai atau tidak topik tadi itu dengan apa yang ingin kita buat. Yang kedua yaitu apakah semuanya penting atau masih kemungkinan untuk diganti, ditambah, atau dibuang. Nah, kalau masih ada yang kurang ya kita harus menggantinya agar tulisannya itu lebih sesuai dengan kaidah penulisan. Nah, yang ketiga, apakah kebenaran fakta dan pendapat-pendapatnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menimbulkan fitnah. Nah, ini dia kenapa tadi di awal dijelaskan harus sesuai dengan fakta yang aktual atau yang benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu yang B, struktur. Struktur ini yang pertama, apakah bagian-bagiannya sudah lengkap, mencakup pengenalan isu, perincian, gagasan, dan kesimpulan. Jadi itu harus sesuai ya. Dan yang kedua, apakah hubungan antara bagian-bagian itu logis. Dan yang ketiga, apakah pengembangan antar bagiannya itu juga sudah memiliki pola yang jelas. Maksudnya itu tersusun rapi, step by stepnya. Dari mulai pembukaan, permasalahan, dan kesimpulannya. Selanjutnya itu kaidah. Nah, kaidah yang pertama itu apakah kalimat-kalimat sudah efektif dan tidak terbelit-belit. Nah, maksudnya kalimat yang dipakai itu kalimat yang mudah untuk dipahami bagi si pembaca dan biasanya itu menggunakan bahasa yang formal. Yang kedua itu apakah kata-kata yang digunakan sudah baku dan letaknya sudah tepat. Maksudnya itu sesuai dengan kaidah penulisan dalam KBBI. Dan yang D itu ejaan atau tanda baca. Apakah penulisan kata-kata sudah menggunakan ejaan yang benar? Misalnya itu seperti pemakaian huruf abjad. Itu sudah benar atau tidak. Dan yang kedua, apakah tanda baca dalam teks itu sudah digunakan dengan tepat? Maksudnya itu seperti tanda baca ya, seperti penempatan titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain dengan penempatan yang sesuai. Nah, selanjutnya ini bagian yang terakhir. Di dalam teks editorial akan selalu berisi tentang 4 hal penting yang berupa isi, struktur, kaidah, dan ejaan atau tanda baca. Nah, siklus ini akan selalu ada dalam penulisan teks editorial. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Di bagian isi ini, di sini ada kesesuaian. Kesesuaian itu maksudnya seperti di awal tadi,
sudah dijelaskan harus sesuai dengan fakta. Selanjutnya itu isinya itu penting atau tidak penting, dan kebenaran. Yang ketiga itu kebenaran atau aktual. Selanjutnya yaitu struktur. Struktur di sini mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama kelengkapan. Nah, maksudnya lengkap atau tidak sih isinya gitu. Seperti ada pembukaan, permasalahan, dan kesimpulan. Yang kedua yaitu logis atau tidaknya berita tersebut. Dan yang ketiga kejelasan, teks itu harus jelas alurnya. Yang keempat itu yang ketiga ada poin kaidah. Dalam kaidah itu di dalamnya terdapat keefektifan. Keefektifan di sini maksudnya seperti penulisannya itu efektif, sesuai, rulesnya sesuai. Dan ada poin kebakuan, yaitu biasa menggunakan bahasa yang formal. Dan selanjutnya yang terakhir itu ejaan atau tanda baca. Maksudnya di sini itu tadi menggunakan bahasa yang formal dan penempatannya itu tepat. Nah, baiklah, demikianlah tadi itu pembahasan dari teks editorial. Semoga adik-adik semua dapat memahaminya ya. Baiklah, cukup sampai di sini saja. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.